nominal berarti nanti ada muncul frekuensi, ya, kemudian frekuensi relatif dan seterusnya. Nah, kalau continue itu biasa, kalau ordinal juga sama dengan nominal ya. Jadi nanti bisa dideskripsikan berdasarkan berapa frekuensi yang masuk dalam kategori 1, 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, kalau continue nanti bisa disajikan dalam bentuk histogram, bisa disajikan dalam bentuk ringkasan numerik berupa nilai-nilai kuartil, min, median, modus dan seterusnya. Berarti ada dua hal ya yang perlu Anda ketahui ya. Bentar, tadi salah ini. Nah, ini ya. Biasanya nominal dan ordinal ini ya sering digunakan dalam pemodelan probabilistik ya. Dalam pemodelan probabilistik. Apa itu? Jadi memodelkan peluangnya itu ya, memodelkan peluang. Misal gini ya. Kita mempunyai variabel acak. Jadi konsep model itu seperti ini. Jadi sama dengan matematik sebenarnya. Misalkan kita punya variabel Y. Nah, variabel Y ini ya atau variabel respon ini nanti akan dipengaruhi oleh variabel X1, kemudian variabel X2 dan seterusnya. Nah, kalau ini saja nanti akan diperoleh model matematis Y sama dengan F dan seterusnya. Nah, fungsi ini bisa linear, bisa non-linear. Ya, bisa non-linear. Nah, dalam proses dalam regresi berganda, dalam regresi linear, baik itu berganda maupun sederhana, ya, kalau berganda berarti variabel X-nya lebih dari 1. Ya. Kalau regresi regresi linear sederhana berarti X-nya hanya 1. Nah, Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, dan seterusnya sampai katakanlah misalkan sampai dengan XK. Nah, kalau dasar statistik ada faktor yang tidak bisa dikendalikan yaitu ini. Nah, jadi nanti bagaimana membuat sebuah fungsi ini ya nanti akar hasilnya mendekati dengan cara apa? Dengan cara meminimumkan yang ini. Itu permasalahannya ya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana meminimumkan error agar model yang kita buat itu tepat dengan nilai aktualnya. Jadi nilai prediksi tepat dengan nilai aktual, maka modelnya akan bagus ya. Jadi tidak ada model yang benar gitu ya. Yang nanti ada kecukupan model. Kemudian kesesuaian model ya. Maka ada kriteria goodness of fit ya, goodness of fit. Baik, kembali ke yang ini ya. Jadi kemampuan awal Anda adalah ini. Kemudian Anda bisa menjelaskan perbedaan antara variabel-variabel yang nominal, ordinal, itu penting ya, itu penting. Karena apa? Ketika variabel nominal akan dimodelkan, tentu modelnya akan berbeda dengan model yang dibentuk akan berbeda dengan ketika variabel responnya continue dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, jadi kuncinya variabel acak harus Anda kuasai. Ya, harus Anda kuasai. Nah, berarti nanti tugas yang pertama adalah membaca kembali jenis-jenis variabel acak diskret ya.
kemudian variabel acak continue. Terutama untuk variabel acak diskret yang sering digunakan dalam pemodelan. Ya. Misalkan variabel acak yang berdistribusi Bernoulli, kemudian binomial, kemudian Poisson, itu yang diskret. Ya. Kemudian yang continue, normal, eksponensial. Itu saja dulu yang perlu Anda pahami ya. Nah, kira ini saya loncat saja. Ini beberapa contoh dari variabel acak. Ya. Kemudian yang nominal. Jadi variabel acak yang bertipe ini ya hanya dibedakan berdasarkan penamanya saja. Ya, tidak merah, hijau, biru ini jenis warna ya. Kemudian ini respon dari jawaban. Kemudian ada yang tipenya ordinal. Ordinal itu ordo. Ordo itu urutan. Berarti tipe yang ordinal ini ya, itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi dibanding tipe yang nominal. Seperti itu ya. Kemudian ada yang continue. Jadi yang interval saya loncat saja. Kan jarang digunakan ya dalam pemodelan statistik yang nanti akan kita bahas. Jadi tipe yang continue biasanya ini yang normal ya, yang normal. Nah, mengapa kita bahas lebih detail untuk yang continue itu yang normal ya? Karena seperti ini ya. Jadi kalau Anda di metode 1 itu ya, kalau Anda pernah belajar metode statistika 1 ya. Metode statistika 1. Jadi kalau Anda mempunyai variabel acak X, ya, variabel acak X, misalkan ini variabel acak ini berdistribusi normal. Jadi kita mulai dengan notasi-notasi ya. Jadi kalau kita punya variabel acak X yang berdistribusi identik independent distribution. Jadi berdistribusi saling bebas dan identik. Misalkan ini berdistribusi normal. Oh iya, ini jangan jadi ini minnya misalkan mu, kemudian variansinya sigma kuadrat. Nah, gitu ya. Ini bahasanya variabel acak X berdistribusi normal, saling bebas dan identik dengan min mu dan variansi sigma kuadrat. Lalu dari sini ditransformasi. Ini normal ya, ingat, ini distribusi normal. Anda sudah paham distribusi normal ya ketika di metode statistika 1. Lalu ini nanti ditransformasi. Asalnya normal menjadi normal baku. Menjadi normal baku, yaitu nilai variabel ini ya dikurangi minnya ini, kemudian dibagi akar dari variansi atau sigma. Nah, ini nanti akan berdistribusi normal juga. Nah, asalnya mu, kalau dikurangi mu berarti menjadi 0. Kemudian ini X, variansinya sigma kuadrat dibagi sigma, nanti variansinya akan sama dengan 1. Ini disebut dengan normal baku. Jadi tidak dipengaruhi lagi oleh nilai mu dan sigma kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kalau nanti dari ZI ini dikuadratkan, nah dari sini kuadratkan, nanti akan berdistribusi square. Karena hanya ada 1, berarti nanti derajat bebasnya 1, gitu ya. Ini kita belajar dulu mengapa sih kalau dalam pemodelan harus normal, gitu ya. Jadi Anda biar paham dulu, mengapa kalau tidak normal, bagaimana efeknya, gitu. Nah, kemudian gini, kalau ada variabel acak lagi, katakanlah YI,
yang berdistribusi normal juga, ya, kemudian ini saling bebas dan identik dengan mu juga, misalkan sini mu y ya, kemudian sigma kuadrat y gitu ya. Kemudian dari sini nanti dibuat katakanlah Z2 ya, Z2i sama ya, nanti yi dikurangi mu y dibagi sigma y. Ini juga sama, nanti akan berdistribusi normal ya. Normal 0 1. Nah, gitu ya. IID. Nah, mesti akan seperti ini ya. Kemudian nanti kalau ini dikuadratkan ya, nanti ini akan berdistribusi square. Derajat bebasnya juga sama 1. Ya, itu ya seperti itu ya. Nah, ini kalau diturunkan itu perlu pendalaman, perlu pemahaman statistik inferensi ya, atau PSM lah ya di sini ya, PSM. Jadi seperti ini. Kalau ya normal ini kemudian dibakukan jadi normal baku, ya normal baku dikuadratkan akan menjadi C square. Juga sama. Nah, nanti kalau ada variabel U, ya, variabel U, misalkan variabel U ini ZI ya, mungkin ini ZI kuadrat dibagi derajat bebasnya, gitu ya, misalkan ini. Kemudian dibagi yang ini ya, Z2 kuadrat dibagi derajat bebasnya, dan nanti akan menghasilkan distribusi F. Nah, seperti itu. Sehingga kita ketika memodelkan maka harus memenuhi asumsi. Asumsi apa? Asumsi normal. Karena apa? Karena nanti uji-uji yang kita gunakan, yaitu uji F, itu diturunkan dari uji statistik C square. Ya. Kemudian C square diturunkan dari norma baku. Norma baku diturunkan dari yang norma biasa. Nah, di sisi lain, C square juga nanti dapat diturunkan dari distribusi eksponensial. Ya. Eksponensial, kemudian nanti ke gamma. Jadi C square itu adalah kasus gamma untuk nilai alfa dan beta yang tertentu. Jadi saya ulangi, mengapa di sini normal? Karena normal ini akan menjadi landasan ketika melakukan uji hipotesis yang berkaitan dengan parameter. Ya, bisa dipahami ya? Atau ini masih bingung? Enggak, kalau masih bingung disampaikan saja pertanyaan. Ini ada yang belum terabsen ya. Ini siapa ini yang Juhairina? Sudah diabsen belum tadi? Sudah, Pak. Sudah. Ini ada 20, tadi 20 yang sudah terabsen tadi 20-an, ini ada 21. Yang belum siapa nih? Nanti di itu aja ya, disampaikan saja. Kira-kira bisa dipahami nggak yang saya sampaikan barusan? Ini sebagai pengantar saja. Bisa, Pak. Oke. Jadi ini gini ya, intinya itu di dalam statistika itu ada yang namanya supervised ya, dan tentu kok di komputer juga ada ya, unsupervised gitu ya. Jadi supervised itu ada variabel yang dipengaruhi, ada variabel yang mempengaruhi.
Yang termasuk supervise itu adalah model atau regresi ya. Regresi linear berganda, regresi linear sederhana, kemudian regresi Poisson, regresi biner dan seterusnya. Itu masuk dalam supervise karena apa? Ada variabel Y, ada variabel X. Yang unsupervised itu hanya variabel Y saja yang kita analisa. Misalkan dalam analisa clustering atau analisa cluster ya, analisis cluster, kemudian ya biasanya inilah yang tidak mempunyai variabel respon ya. Tuh. Ya kita lanjutkan. Nah, ini sebagai gambaran untuk beberapa metode statistika yang dapat digunakan ketika Anda dihadapkan pada kepada data yang variabel respon dan variabel penjelasnya seperti ini. Ya, seperti ini. Misalkan Anda punya variabel acak responnya itu adalah continue. Kemudian variabel prediktornya biner. Contohnya apa? Contohnya yang ini misalkan ada nilai ujian akhir ya, nilai ujian akhir dan semester ya. Misalkan ini di tahun ketiga ya, kan ada semester genap, ada semester ganjil ya. Misalkan rata-rata nilai ujian akhir lah ya dari setiap mata kuliah yang diambil. Ini kan nilainya numerik nih, numerik berarti continue. Sedangkan semester itu adalah biner, ganjil atau genap. Ya, ganjil atau genap. Jadi yang bernilai biner itu ketika variabel X-nya hanya dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Maka gunakan saja uji T. Bisa nggak menggunakan ANOVA? Bisa, ya, bisa. Jadi uji T itu sebenarnya bisa digeneralisasi menggunakan ANOVA. Gitu ya. Lalu ketika variabel Y-nya continue, kemudian variabel X-nya itu kategori, tetapi lebih dari 2, ya, lebih dari 2 kategori, maka bisa menggunakan ini. Ya. Jadi kalau ordinal maupun nominal lebih dari 2 kategori, maka bisa menggunakan ANOVA. Contohnya apa? Ya. Misalkan di sini nilai siswa ya. Ini nilai siswa. Nilai ujian siswa misalkan. Ini ujian siswa. Ini berarti variabel Y-nya ya. Variabel Y-nya. Kemudian dipengaruhi oleh ini. Ya, variabel yang bertipe kategori. Misalkan apa? Misalkan metode pembelajaran. Metode pembelajaran kan ada, misalkan ada 3 ya. Kalau ada 2 berarti nanti bisa menggunakan uji T. Nah kalau ada 3, misalkan A, B, C, maka ini bisa menggunakan ANOVA. Bisa menggunakan ANOVA. Begitupun dengan yang tipe variabel ordinal. Nah, lalu untuk yang kita akan bahas nanti adalah kalau variabelnya continue, kemudian variabel responnya continue, dan variabel prediktornya continue, maka nanti bisa gunakan regresi. Nah, regresi ini bisa yang sederhana, ya, bisa yang berganda. Nah, perbedaan antara sederhana dan berganda itu hanya pada jumlah variabel bebasnya. Jumlah variabel bebas. Ini
Ini lewat saja ya, Ankopa. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Tadi kan ketika ininya continue. Karena apa? Karena yang akan kita bahas nanti adalah yang ini. Nominal, ordinal, continue. Kita fokus pada variabel respon. Sekarang yang biner. Ya. Nah, kalau nanti Anda punya variabel respon biner, misalkan apa? Misalkan biner itu sukses atau gagal. Ya. Kemudian di sini kategori variabel X-nya, misalkan nanti di sini kategori itu tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan misalkan SD, SMP, SMA. Di sininya lulus, ya, lulus ujian, misalkan ketika atau lulus mendapatkan kerja atau tidak lulus mendapatkan kerja lah ya. Kalau Anda misalkan wawancara nanti kan kategorinya lulus atau tidak lulus gitu ya. Misalnya di sini tingkat pendidikan. Nah, untuk memodelkannya bisa menggunakan tabel kontingensi. Ya, karena di sini biner berarti 2. Ya, misalnya tadi 0 itu kalau tidak lulus dan 1 kalau lulus. Nah, baru nanti ketika variabel X-nya continue, nah dibalik tadi ya. Di sini kan continue ya. Di sini continue ada variabel X nih, variabel X. Maka nanti bisa menggunakan ini. Bisa menggunakan model logistik atau model logit ya, logistik biner. Nah, kalau nanti variabel penjelasnya ada lebih dari 1 ya, misalkan satunya kategori, satunya continue, nanti bisa menggunakan regresi logistik juga ya. Nanti ada namanya variabel dummy, ya, variabel dummy atau variabel buatan. Ya. Nah, lalu untuk yang variabel responnya bertipe nominal, tetapi lebih dari 2 kategori. Maksudnya apa? Misalkan gini, ini kan variabel Y-nya cuma 1 ya, 1. Hanya kategorinya ada 2. Misalkan sukses dan gagal ya. Sukses 1, gagal 0. Kemudian kalau yang nominal lebih dari 2, nah misalkan ini responnya, variabel responnya rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Oh ini ya, yang ordinal ini ya, rendah, sedang, tinggi. Karena ada ordonya. Ya, rendah, sedang, tinggi. Kalau ini berarti misalkan apalah yang itu ya, yang nominal, tetapi tidak mempunyai urutan, ya, tidak punya urutan. Kemudian untuk tipe variabel yang kategori juga, tetapi ini datanya data count atau data cacah. Data count atau data cacah. Apa itu data cacah? Ya. Data cacah itu tipe variabel ini biasanya distribusi variabel acaknya biasanya kosong. Kosong itu kan dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti yang jelas ini adalah hasil mencacah ya. Nah, Anda mungkin sudah tahu asal mula membentuk distribusi peluang ya, kosong. Ya. Jadi Y-nya bernilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, misalkan apa? Misalkan kita menunggu di sebuah supermarket atau kita menunggu di sebuah antrian yang mau masuk ke ATM misalkan. Kita mengamati setiap interval waktu 10 menit misalkan. Jadi nanti ya, banyaknya yang masuk ke ATM misalkan ya,
dalam setiap interval waktu 10 menit ini akan bervariasi. Misalkan di sini ada yang belum tidak masuk, tidak ada orang sama sekali, berarti nilainya 0. Kemudian ketika 10 menit berikutnya ada 2 yang masuk, ya berarti di sini tulis 2 dan seterusnya gitu ya. Misalkan di sini 5. Jadi distribusi Poisson itu dia diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan dalam interval waktu tertentu. Jadi tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif. Nah, nanti ketika akan dimodelkan ini menggunakan model Poisson. Model Poisson ya, seperti ini ya. Nah, nanti kalau variabel X-nya itu continue dan mungkin kategori ya, itu menggunakan regresi Poisson. Nah, kalau kategori di sini kan tadi nilainya 0, 1, 2 dan sebagainya. Di sini kata misalkan X-nya variabel X-nya kategori ya, kategori. Nanti menggunakan model log linear. Nah, ini tentunya Anda tidak bisa gitu langsung memahami bagaimana sih modelnya gitu ya. Kecuali nanti kalau sudah menerapkan model-model tersebut nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pertama adalah Anda dapat mengenal model-model statistika berdasarkan karakteristik variabel respon ya. Ada variabel tak bebas. Kalau continue bagaimana? Nah, sekitar ini gitu ya. Kalau variabel responnya biner, maka seperti ini. Kalau ordinal, maka ini. Kalau count atau data cacah, maka seperti ini. Ya. Nah, kalau nanti data waktu kegagalan, maka menggunakan survival analysis. Jadi, survival analysis itu hampir sama dengan biner 01, tapi di sini memperhatikan waktunya. Waktu sampai terjadi kegagalan. Kalau di sini kan hanya mengamati gagal saja, gagal atau sukses. Kalau di sini selain menggunakan pengamatan gagalnya, juga menggunakan atribut waktu sampai terjadi proses kegagalan. Maka disebut dengan survival analysis atau analisis survival atau analisis daya tahan gitu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira berapa persen yang bisa ketangkap dari penjelasan tipe-tipe model ini? Atau ada hal lain yang perlu disampaikan? Silakan.
Ya silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin belum ada yang ingin ditanyakan, Pak. Oke, tadi poin utamanya adalah bagaimana memahami distribusi variabel acak ya, distribusi variabel acak. Nanti fokuskan saja untuk distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal, 4 ya, fokus saja ya. Jadi nanti Anda harus bisa menuliskan PMF ataupun PDF. Jadi PMF itu adalah distribusi peluang untuk yang diskret, kemudian kalau PDF adalah untuk yang kontinu. Gitu ya. Tidak hanya 4 saja. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi pemilihan model yang akan digunakan. Nah,